Desa Limbangan dikenal sebagai desa yang damai. Warganya hidup rukun, dan setiap malam, beberapa pemuda bergantian menjalankan tugas ronda untuk menjaga keamanan. Malam itu, Yayan, Vicky, Idan, Wilham, dan Olik mendapat giliran berjaga. Mereka duduk di pos kamling di pinggir desa, mengobrol ringan untuk mengusir kantuk. Suasana terasa biasa saja. Angin malam berembus perlahan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Canda tawa mereka memecah kesunyian, tak ada yang tampak aneh atau mencurigakan. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan menambah kesan tenang di malam yang mulai larut. Sekitar tengah malam, Yayan merasa ingin buang air kecil. Ia berdiri dan berjalan menjauh dari pos, mencari semak-semak di dekat jalan. Gelap menyelimuti sekitar, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Saat sedang berjongkok, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Entah kenapa, ada perasaan tak nyaman yang merayap di tengkuknya. Saat ia berbalik hendak kembali ke pos, matanya membeku. Di ujung jalan berdiri sosok tinggi tanpa kepala. Sosok itu diam mematung, seperti mengawasinya dari kejauhan. Wajah Yayan pucat seketika. Lututnya lemas dan tanpa berpikir panjang, ia berlari sekencang-kencangnya kembali ke pos. Gue lihat hantu tanpa kepala. Suaranya terengah-engah saat sampai di hadapan teman-temannya. Idan yang paling usil hanya tertawa kecil, disusul Wilham dan Olik. Ah, palingan lu halusinasi, Yan. Dasar penakut, mau cari alasan biar nggak keliling sendiri, ya? Ucap Olik sambil terkekeh. Vicky menggeleng pelan. Udah, jangan nakut-nakutin. Malam masih panjang, jangan bikin suasana nggak enak. Katanya mencoba meredam kegelisahan. Meski hatinya berdebar kencang, Yayan memilih diam. Ia tahu teman-temannya takkan percaya. Malam itu berlalu tanpa kejadian lain, tetapi bayangan sosok tanpa kepala itu terus menghantuinya. Seminggu kemudian, mereka berlima kembali mendapat giliran ronda. Kali ini Yayan masih merasa takut. Ketika Idan menyuruhnya berkeliling sendiri, ia langsung menolak mentah-mentah. Enggak mau gua sendirian, lu tahu kan minggu lalu gua lihat apaan? Katanya dengan nada ketakutan. Setelah berdebat sebentar, akhirnya Vicky mengalah dan menemani Yayan. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang sepi, hanya ditemani suara langkah kaki mereka sendiri. Di sepanjang perjalanan, Yayan terus merasa waspada, pandangannya menyapu setiap sudut gelap di sekitar mereka. Tiba-tiba, di tikungan jalan dekat kebun bambu, Vicky berhenti mendadak. Yan, itu apa? Bisiknya dengan suara gemetar. Yayan mengikuti arah pandangan Vicky dan tubuhnya kembali kaku. Sosok itu berdiri lagi di sana, masih tanpa kepala, masih mematung di tengah jalan. Kali ini bukan hanya Yayan yang melihatnya. Vicky pun menyaksikan dengan jelas. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menuju pos. Napas mereka memburu saat tiba di hadapan Idan, Wilham, dan Olik. Beneran, gue lihat lagi. Vicky juga lihat, seru Yayan panik. Vicky mengangguk cepat, wajahnya masih pucat. Gua nggak bohong, ada sosok tanpa kepala di ujung jalan sana. Ketiga temannya yang semula menganggap remeh, mulai menunjukkan ekspresi serius. Jika hanya Yayan yang bicara, mereka mungkin masih menganggapnya mengada-ada. Tapi kali ini Vicky juga melihatnya. Sejak malam itu, suasana ronda di desa Limbangan berubah. Tidak ada lagi candaan atau keisengan. Rasa takut menyelimuti mereka berlima. Setiap kali giliran ronda tiba, mereka memilih untuk tetap di pos kamling, menolak berkeliling desa. Rasa penasaran perlahan berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Namun meski mereka berlima diam di pos, sosok tanpa kepala itu seolah tetap mengawasi dari kegelapan. Dan mereka tahu, teror di desa Limbangan belum berakhir. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian itu. Malam itu, giliran mereka berlima kembali berjaga di pos kamling. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi.
Pos kamling yang sederhana, terbuat dari bambu dan atap rumbia, berdiri di sudut jalan desa yang sepi. Cahaya lampu menerangi area sekitar, menciptakan bayangan yang berayun pelan di tembok pos. Sepi amat ya, gumam Vicky sambil meregangkan tubuh. Idan yang duduk bersandar di tiang menguap lebar. Baguslah, nggak ada yang aneh-aneh. Aku udah malas kalau disuruh keliling lagi. Wilham hanya mengangguk pelan, sibuk memainkan korek api di tangannya. Oleg yang biasanya cerewet, malam itu lebih banyak diam. Sementara Yayan duduk di sudut paling jauh, tampak gelisah meskipun berusaha menyembunyikannya. Dari kejauhan, suara dedaunan gemerisik tertiup angin. Awalnya mereka mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang terseret di atas tanah. Yayan merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya, tetapi matanya tanpa sadar melirik ke jalan setapak di dekat pos. Di sanalah ia melihatnya, sosok itu, berdiri di bawah pohon waru tua, tidak jauh dari tempat mereka berjaga. Tubuhnya pucat, membalut kain lusuh yang kotor oleh tanah. Namun yang membuat Yayan tercekat adalah sosok itu kini berdiri menenteng kepalanya. "Woi, kalian lihat enggak?" bisik Yayan terbata-bata. Idan menoleh dengan malas. "Lihat apaan?" Itu." Yayan menunjuk ke arah pohon waru. Wilham mengangkat wajahnya, menatap ke arah yang dimaksud Yayan. Wajahnya yang semula santai mendadak tegang. Semua mata kini tertuju ke arah yang sama. Vicky yang duduk paling dekat dengan jalan setapak langsung merapat ke tengah pos. "Sialan, apaan itu?" Bayangan itu bergerak. Perlahan seperti melayang di atas tanah, sosok tanpa kepala itu semakin mendekat. Suara langkah berat yang menyeret tanah terdengar semakin jelas. Mereka berlima membeku di tempat, napas tertahan di tenggorokan. Oleg yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Namun sebelum mereka sempat bergerak, lampu tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap melingkupi pos kamling, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang terasa menyesakan. Dari luar suara tawa lirih terdengar, menyusup ke dalam pos seperti bisikan dari dunia lain. Tawa itu aneh, melengking, membuat nyali mereka ciut. "Ini nggak benar," gumam Vicky, suaranya gemetar. "Kita harus pulang." Malam itu, mereka berlima akhirnya memutuskan untuk bubar lebih awal. Tidak ada yang berani membahas apa yang mereka lihat, tetapi wajah mereka yang pucat berbicara lebih banyak dari kata-kata.